Pernah denger nggak cerita orang yang datang ke bank dengan pakaian seadanya, tapi ternyata tabungannya miliaran? Tentu kita jadi mikir nih, kenapa ya orang kaya justru sering kelihatan biasa aja, nggak pamer barang branded atau mobil mewah setiap hari? Sementara banyak orang yang belum kaya, malah mati-matian biar kelihatan kaya di depan orang lain. Akhirnya duit habis cuman buat gaya, bukan buat nambah aset. Nah, di konten ini kita bakalan bahas nih, kenapa terlihat miskin itu penting buat orang kaya. Dengan ngerti rahasia ini, kita bisa belajar cara berpikir orang kaya biar nggak kejebak hidup pura-pura kaya. Dan strategi ini bikin orang kaya semakin kaya. Penasaran kan? Sebelum lanjut nonton, pastikan lu udah subscribe channel Uang Ngalir Terus, karena siapa tahu tips-tips di sini bisa jadi inspirasi dan solusi buat masalah finansial yang dihadapi saat ini. Let's get started. 5 alasan kenapa terlihat miskin itu penting. Yang pertama, psikologi negosiasi. Salah satu alasan orang kaya sering pilih tampil sederhana atau bahkan kelihatan miskin itu ada hubungannya sama psikologi negosiasi. Kalau orang kaya nih, datang misalnya dengan jam tangan harga puluhan sampai ratusan juta, mobil sport atau outfit branded dari ujung kepala sampai kaki, otomatis lawan negosiasi bakal mikir, wah kayaknya ini orang duitnya nggak ada habisnya. Akibatnya gimana? Ya mereka cenderung mendapatkan harga lebih tinggi atau mendapat syarat lebih ketat karena dipikir sanggup bayar lebih. Sebaliknya, kalau misalnya tampil sederhana, orang jadi mikir, kayaknya ini orang hitung-hitungan banget sama uang. Nah, posisi ini bikin orang kaya punya peluang lebih kuat buat nego harga atau syarat yang lebih menguntungkan. Coba bayangin misalnya gini, orang kaya mau beli tanah buat investasi. Nah, kalau dia datang pakai mobil Alphard atau mobil sport, terus pakai banyak perhiasan, si penjual bisa langsung pasang harga lebih tinggi. Bisa jadi harganya dinaikin 20% dari harga awal. Misalnya harga awalnya itu 500 juta rupiah, menjadi 600 juta rupiah. Karena si penjual mikir nih, orang kaya ini pasti sanggup bayar. Tapi kalau si orang kaya ini datang dengan sepeda motor biasa, pakai baju simple dan ngobrolnya santai aja, kemungkinan harga yang ditawarkan bisa harga normal atau bahkan lebih rendah. Misalnya dari harga 500 juta menjadi 480 juta atau kurang. Selisih 20 juta ini adalah hasil psikologi negosiasi. Jadi, terlihat miskin di sini bukan berarti beneran nggak punya duit ya, tapi strategi buat dapetin deal terbaik. Yang kedua, menjaga privasi dan keamanan. Bro, orang kaya itu biasanya punya satu masalah besar yang jarang banget dipikirin orang-orang biasa, yaitu privasi dan keamanan. Semakin kelihatan kaya nih, semakin banyak juga resiko yang nempel. Mulai dari ditipu, dimintain bantuan gak jelas, sampai jadi target kejahatan. Makanya banyak orang kaya sengaja tampil sederhana biar nggak gampang ketebak seberapa gede aset mereka. Logikanya gini, kalau orang lihat si A pakai jam tangan seharga ratusan juta rupiah, mereka otomatis nganggep duit si A itu nggak berseri dan mulai nyari cara tuh buat manfaatin atau nyari tahu cara dapetin duitnya gimana, halal atau enggak. Tapi kalau si A terlihat biasa aja, orang jadi lebih susah ngira-ngira, dan itu bikin dia ngerasa lebih aman serta lebih bebas bergerak. Contoh gampangnya gini, bayangin ada orang kaya banget yang tiap hari pamer mobil sport kemana-mana. Itu bikin dia gampang banget dilacak, bahkan jadi target begal atau penipuan. Tapi kalau dia pakai mobil biasa atau tampil kayak orang kebanyakan, kemungkinan orang gak bakal curiga kalau dia punya tabungan miliaran di bank. Secara perhitungan, resiko kehilangan bisa ditekan drastis, cuman karena orang gak tahu seberapa banyak uang yang dia punya. Dari sini kita bisa belajar kalau terlihat miskin itu bukan berarti beneran gak punya apa-apa, tapi strategi orang kaya buat jaga diri dan aset supaya tetap aman. Yang ketiga, menguji lingkar pertemanan. Gini bro, orang kaya sering pura-pura terlihat biasa aja itu salah satunya buat nguji lingkar pertemanan. Soalnya nih, kalau orang kaya kelihatan tajir, banyak orang yang datang bukan karena beneran tulus sama mereka, tapi karena ada kepentingan. Dengan tampil sederhana,
Orang kaya bisa lihat siapa teman yang benar-benar tulus dan siapa yang cuma deket karena melihat hanya dari isi rekening dan penampilan mereka aja. Logikanya gini, kalau kelihatan miskin tapi masih ada orang yang betah nongkrong sama kita, berarti mereka emang lihat diri kita sebagai pribadi, bukan dari harta yang kita punya. Ini penting banget karena kualitas pertemanan bisa ngaruh langsung ke kualitas hidup dan keputusan besar nantinya. Coba bayangin gini, ada dua orang yang sama-sama punya banyak duit nih. Orang pertama suka pamer harta, kasih lihat ke dunia berapa kekayaan yang ia punya. Hasilnya, lingkaran pertemanannya memang rame. Tapi separuh dari mereka cuma numpang nebeng gaya, panjat sosial, atau cari keuntungan. Sedangkan orang kedua memilih tampil sederhana. Akhirnya temennya mungkin gak sebanyak orang pertama yang kelihatan kaya, tapi rata-rata lebih tulus dan bisa dipercaya. Dan tentu saja, punya 5 teman tulus yang gak ninggalin kita waktu susah jauh lebih berharga daripada punya 50 teman palsu yang langsung kabur pas kita jatuh. Dari sini kita bisa belajar kalau terlihat miskin itu bisa jadi alat filter alami buat nyaring siapa yang benar-benar pantas ada di circle pertemanan kita. Yang keempat, efek keuangan jangka panjang. Nah, kalau ngomongin efek positif buat keuangan jangka panjang, terlihat miskin itu justru strategi cerdas, bro. Orang kaya ngerti kalau duit itu harus diputar, bukan dihabisin buat pamer barang-barang mewah yang nilainya turun. Misalnya nih, punya 100 juta rupiah. Kalau dipakai buat beli sepeda motor mahal, biar kelihatan keren, nilai motor itu bisa turun jadi 60 juta rupiah dalam 3 tahun sampai 5 tahun. Tapi, kalau uang 100 juta rupiah itu diinvestasikan ke bisnis atau saham, ada peluang jadi 150 juta rupiah atau lebih dalam waktu yang sama, yaitu 3 tahun sampai 5 tahun. Dengan tampil sederhana, orang kaya bisa lebih fokus menaruh duit mereka ke aset yang nambah nilai, bukan ke barang yang cuman bikin orang lain kagum sebentar aja. Contoh gampangnya gini, ada orang yang tiap bulan penghasilannya let's say 10 juta rupiah. Tapi 6 juta rupiahnya habis buat gaya hidup biar kelihatan kaya. Jadi uangnya 60% dipakai buat upgrade gaya hidup, beli barang-barang branded keluaran terbaru, dan sebagainya. Akhirnya tabungannya nol, investasi juga nggak jalan, padahal udah kerja bertahun-tahun. Orang kaya nggak bakal ngelakuin hal kayak gini, bro. Orang kaya dengan penghasilan misalnya let's say 100 juta rupiah per bulan, ya walaupun mereka pakai beli barang-barang branded buat gaya hidup 6 juta rupiah, ya nggak masalah, karena 6 juta dari 100 juta itu hanya 6% dari penghasilannya, bukan 60%. Bisa lihat kan bedanya? Dari sini kita bisa belajar kalau terlihat miskin itu bukan kelemahan, tapi cara buat ngasih ruang keuangan kita tumbuh lebih besar di masa depan. Yang kelima, nggak dianggap saingan. Gini bro, salah satu alasan orang kaya sengaja terlihat miskin itu biar nggak dianggap saingan sama orang lain. Kalau kelihatan kaya nih, otomatis banyak orang yang ngerasa tersaingi, mulai dari teman bisnis, tetangga, sampai orang yang baru kenal. Akhirnya bukannya dapat dukungan, orang kaya malah sering jadi bahan iri, dijatuhkan, atau dicurigai terus. Tapi kalau tampil sederhana, orang jadi nganggep orang kaya biasa aja, nggak ada ancaman. Jadi orang kaya bisa menjalankan strategi diam-diam. Ini bikin mereka lebih bebas gerak, lebih gampang bangun jaringan, dan gak terlalu banyak musuh di perjalanan. Contoh gampangnya gini, misalnya ada 2 pengusaha yang buka toko di lokasi yang sama. Anggaplah pengusaha pertama datang pakai mobil mewah dan selalu pamer omset. Otomatis pengusaha lain jadi waspada dong, dan mungkin mulai ada yang main curang buat ngejegal atau menjatuhkan. Sedangkan pengusaha yang satunya lagi tampil sederhana, seolah-olah tokonya cuma biasa-biasa aja, padahal omsetnya diam-diam gede banget. Secara perhitungan, tampil sederhana bisa mengurangi resiko konflik dan bikin bisnis jalan lebih lancar karena lawan gak fokus menghalangi mereka. Dari sini kita bisa belajar kalau kadang kelihatan lemah itu justru strategi kuat biar kita bisa tumbuh tanpa terlalu banyak gangguan. Well, itulah 5 alasan kenapa terlihat miskin itu penting. Lo punya ide lain soal topik ini? Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Komen ya. Like, share, dan jangan lupa subscribe untuk dapetin update video-video berikutnya. See you guys in the next video.